yang saat itu matahari sedang terbit. Matahari tersebut ditunjuk oleh Habib bin Malik, wahai Muhammad, itu matahari katanya. Aku ingin kau mentenggelamkan matahari tersebut dan menerbitkan bulan. Jadi berganti, yang tadinya pagi menjadi malam, dan bulan tersebut engkau bisa belah menjadi dua. Apa sih mujizat salah satu Nabi Muhammad yang luar biasa? Saya mau ceritain malam ini. Dulu, waktu zaman baginda Rasul, ada seorang raja dari negeri Syam. Raja dari negeri, tahu Syam di mana? Ada yang tahu? Nggak jauh dari Jonggol. Ada raja dari negeri Syam. Ini raja namanya Habib bin Malik. Zaman dulu udah ada nama Habib tuh. Namanya Habib bin Malik. Habib bin Malik ini raja Syam. Ini raja suatu ketika kirim surat. Ini raja tulis surat, lalu surat tersebut dikirim melalui pengawalnya, dia kirim ke Abu Jahal. Tahu Abu Jahal? Kenalan di mana? Ini raja kirim surat ke Abu Jahal. Sampai ini surat di Abu Jahal dibaca oleh Abu Jahal. Ternyata raja tersebut Habib bin Malik ingin bertemu dengan Abu Jahal. Dan ditulis itu pertemuannya dengan Abu Jahal. Ini raja Syam, Habib bin Malik, akhirnya ketemu dan pertemuan tersebut oleh Abu Jahal di tengah-tengah kota Mekah. Namanya kota Abtah. Di tengah-tengah kota Mekah, namanya kota Abtah. Bertemulah, jalan ini Abu Jahal dari Mekah, lalu jalan juga ini raja dari negeri Syam, Habib bin Malik, dengan 12.000 pasukannya ingin bertemu dengan Abu Jahal di kota Abtah. Lalu singgah sampai di kota Abtah, berkumpullah Habib bin Malik dengan Abu Jahal, duduk bareng-bareng, ngopi sambil merokok. Mereka berdua ngobrol tentang Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini Raja Habib bin Malik berkata, ya Abu Jahal, apa yang kau tahu tentang Muhammad? Lalu Abu Jahal berkata, wahai Raja Syam Habib bin Malik, jangan kau tanyakan tentang Muhammad kepadaku, tapi tanyakan Muhammad kepada Bani Hashim. Dia yang lebih tahu tentang Muhammad. Lalu ini raja dari negeri Syam Habib bin Malik berkata, wahai Bani Hashim, apa yang kau ketahui tentang Muhammad? Lalu Bani Hashim berkata, wahai Habib bin Malik, sesungguhnya Muhammad adalah orang yang jujur. Dari kecil dia tidak pernah berbohong. Dia selalu jujur di dalam perkataan dan perbuatannya. Tetapi ada satu yang mengganjal di hati kami. Nah, Muhammad ini membawa ajaran baru, yaitu ajaran Islam. Dia menyuruh kami menyembah daripada sembahan nenek-nenek moyang kami. Adalah agama baru yang dibawa oleh Muhammad, yaitu agama Islam. Kepada raja tersebut berkata Bani Hashim. Lalu apa kata raja Syam tersebut Habib bin Malik, wahai bulan, bawa kemari itu orang yang bernama Muhammad. Jemput itu Muhammad, bawa kemari. Saya pengen mengenal itu Muhammad lebih dekat. Lalu ini utusan jalan ke kota Mekah, dijemput Nabi Muhammad. Sampai dijemput, berkata Nabi Muhammad, siapa yang menyuruh saya datang ke kota Abtah? Wahai Muhammad, sungguhnya hari ini kau diundang oleh Habib bin Malik Raja Syam, berada di kota Abtah. Jangan ini Nabi Muhammad dengan pengawalnya Habib bin Malik sampai di singgasana, di satu kota, di satu tempat. Habib bin Malik yang sedang berduduk dengan Abu Jahal, maka duduklah Nabi Muhammad di hadapan Raja Habib bin Malik yang dikasih kursi saat itu terbuat dari emas. Kursi tersebut, maka duduklah Nabi Muhammad dengan wibawahnya yang luar biasa. Bayangin, Nabi Muhammad walaupun di hadapan musuh, di hadapan ribuan daripada pengawal musuh, beliau gak ada rasa takut sedikit pun. Beliau gak ada turun wibawahnya. Beliau gak ada
di dalam dirinya sebagai pengejut atau takut yang luar biasa dengan banyaknya musuh. Beliau dengan segap, dengan tegap wibawa beliau pakai di hadapan Raja Habib bin Malik. Lalu apa yang dikata oleh Habib bin Malik? Wahai Muhammad, seorang nabi, kalau emang engkau nabi dan rasul, seorang nabi dan seorang rasul pasti punya mujizat. Apa mujizat wahai Muhammad? Tunjukin kepada kami kalau emang engkau seorang nabi. Apa kata baginda Rasul? Wahai Habib bin Malik, apa yang kau pengen tunjukkan kepada pengawalmu dan kepada Abu Jahal? Apa yang kau pengen minta buat aku membuktikan daripada mujizat hari ini agar kau percaya dengan kenabianku dan kepercaya kepada Tuhanku, yaitu Allah Rabbul Alamin. Apa kata Habib bin Malik? Wahai Muhammad, ditunjuk itu saat itu pada Habib bin Malik, dan saat itu pagi hari yang saat itu matahari sedang terbit. Matahari tersebut ditunjuk oleh Habib bin Malik. Wahai Muhammad, itu matahari katanya. Aku ingin kau mentenggelamkan matahari tersebut dan menerbitkan bulan. Jadi berganti, yang tadinya pagi menjadi malam, dan bulan tersebut engkau bisa belah menjadi dua. Setelah kau belah menjadi dua, bulan tersebut masuk di bawah sarungmu dan keluar dari kedua lenganmu. Yang satu keluar dari tangan kananmu, yang satu keluar dari kirimu, dan bulan tersebut menyatu kembali menjadi satu. Dan bulan tersebut bersahadat atau mengakui daripada Tuhanmu dan mengakui daripada kenabian dan kerasulanmu. Aku ingin engkau membuktikan hari ini juga wahai Muhammad. Apa kata Rasulullah? Ya Habib bin Malik, kalau aku sudah buktikan, apakah engkau mau beriman? Ya, saya akan beriman dan akan masuk kepada agamamu, tapi ada satu syarat lagi ya Muhammad. Apa syarat tersebut? Engkau harus bisa membaca apa isi hatiku wahai Muhammad. Ini Raja Habib bin Malik pengen Nabi Muhammad membuktikan mujizatnya. Kalau emang dia benar-benar Nabi Muhammad Nabi, buktiin. Karena apa? Setiap Nabi dari Nabi Adam sampai Nabi Isa semuanya punya mujizat. Kalau Nabi Muhammad tak punya mujizat, ini kata Habib bin Malik, berarti ini bukan Nabi dan Rasul. Kenapa? Orang zaman dulu cuma percaya dengan mujizat, baru mereka beriman. Alhamdulillah kita tak pakai ngeliat mujizat. Alhamdulillah sampai kini hari kita beriman kepada Allah dan beriman cinta kepada Nabi Muhammad. Nabi Muhammad keluar dari sana. Beliau keluar, lalu beliau naik ke bukit. Beliau Nabi Muhammad ke satu bukit. Beliau Nabi Muhammad sholat 2 rakaat di bukit tersebut. Lalu mengangkat kedua tangannya bermunajat kepada Allah, memohon kepada Allah dengan permintaan daripada Habib bin Malik Raja Syam tersebut. Lalu tiba-tiba Allah turunkan malaikat Jibril dengan bala tentaranya, dengan para malaikat yang lainnya. Malaikat Jibril turun lalu berkata, ya Rasulullah, jangan sedih dan takut. Sungguhnya Allah selalu bersamamu. Sungguhnya Allah selalu mengabulkan keinginanmu. Apa yang kau inginkan, sungguhnya Allah lebih tahu dan Allah maha tahu. Ya Rasulullah, kata malaikat Jibril, sungguhnya matahari, bulan, bintang dan alam semesta ini sudah Allah tundukkan di hadapanmu. Engkau tinggal menyebut aja ya Rasulullah. Lalu apa kata malaikat Jibril? Ya Rasulullah, sungguhnya Habib bin Malik seorang Raja Syam punya seorang wanita, punya seorang anak wanita. Jadi rasa derajat tersebut kata malaikat Jibril, Habib bin Malik di rumahnya, di istananya, di negeri Syam, dia punya seorang anak wanita, yang wanita tersebut anaknya cacat. Habib bin Malik punya anak cacat, nggak punya kaki, nggak punya tangan, dan nggak punya mata. Ini anaknya raja, cacat, nggak punya kaki, nggak punya tangan, nggak punya mata. Itu kata malaikat Jibril. Sungguhnya kata malaikat Jibril, itu adalah isi hati daripada Habib bin Malik. Jadi Rasulullah sekaligus dikasih 2 istimewa dari Allah.
Kemujizatan Nabi Muhammad langsung saat itu dikasih Allah SWT. Lalu Rasulullah turun dari bukit, lalu berkata kepada Abi bin Malik, wahai Abi bin Malik, wahai Abu Jahal, wahai bala tentara Abi bin Malik, perlihatkanlah, saksikanlah saat ini juga. Kalau engkau menyaksikan dan engkau mengakui daripada kenabianmu, aku ingin engkau malam ini saat ini juga beriman kepada Tuhanmu yaitu Allah dan masuk ke dalam agama Islam. Lalu mengaku Malik bin Malik raja daripada negeri Syam. Lalu saat itu Nabi Muhammad berdiri di hadapan Abi bin Malik. Nabi Muhammad mengangkat telunjuknya. Beliau mengangkat telunjuknya langsung dihadapkan ke matahari tersebut. Dan matahari tersebut dengan seketika izin Allah tenggelam matahari tersebut. Lalu Allah terbitkan bulan yang begitu indah, yang begitu terang, yang tadinya pagi hari menjadi gelap gulita dan menjadi malam hari dengan mukjizat daripada keistimewaan Nabi Muhammad SAW. Lalu bulan tersebut ditunjuk oleh Nabi Muhammad dengan telunjuknya. Dengan telunjuknya Nabi Muhammad, bulan tersebut ditunjuk sama Nabi Muhammad dengan larinya luar biasa kencangnya bukan main. Bulan tersebut lari menghadap di hadapan Nabi Muhammad. Lalu bulan tersebut dibelah sama Nabi Muhammad dengan telunjuknya. Dan bulan tersebut tiba-tiba berjalan di bawah sarungnya Nabi Muhammad. Bulan tersebut yang satu keluar dari lengan Nabi Muhammad, yang satu lagi keluar dari kiri Nabi Muhammad. Tiba-tiba bulan tersebut yang terbelah menyatu kembali di hadapan Nabi Muhammad. Lalu bulan tersebut berdiri di hadapan Nabi Muhammad. Dan dia bulan tersebut lari kembali di kepalanya Nabi Muhammad. Disaksikan oleh ribuan orang saat itu dan disaksikan oleh Raja Abi bin Malik. Bulan tersebut bisa bicara, mengucap asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kaget semua manusia saat itu. Bulan bisa ngomong, bersahadat, menyaksikan. Semua makhluk saat itu mengakui bulan tersebut bahwa tiada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Tiba-tiba bulan tersebut kembali ke asalnya, terbenam kembali bulan tersebut dan terbit matahari seperti semula. Lalu berkata kepada Nabi Muhammad, wahai Muhammad, apa isi hatiku? Apa kata Rasulullah? Ya Abi bin Malik, sungguhnya engkau mempunyai seorang putri di istana negeri Syam yang kau tinggali. Putri tersebut, anakmu tersebut cacat. Dia tidak punya kaki, dia tidak punya tangan, dia tidak punya mata, dan dia sedang terlentang di kamarnya. Kaget Abi bin Malik. Karena apa? Nabi Muhammad udah tahu bahwa Abi bin Malik punya seorang putri yang cacat. Ini keistimewaan daripada mukjizat Nabi Muhammad. Lalu berkata Abi bin Malik, ya Muhammad, saksikanlah saat ini juga, ajarin aku bagaimana cara masuk ke agamamu. Lalu Rasulullah berkata, ya Abi bin Malik, ikuti ucapanku saat ini. Lalu berhadapan mereka berdua, Rasulullah mengucap syahadat, diikuti oleh Abi bin Malik. Lalu Abi bin Malik di situ bersujud memohon kepada Allah pengampunannya atas selama ini. Abi bin Malik tidak mengakui daripada kenabian Nabi Muhammad. Abi bin Malik mohon ampun kepada Allah. Dan saat itu dengan mukjizat Nabi Muhammad yang luar biasa, raja dari negeri Syam langsung masuk Islam, diikuti dengan para pengawal yang 12.000 kecuali Abu Jahal. Abu Jahal berdiri di hadapan Abi bin Malik berkata, wahai Raja Syam, jangan kau percaya kepada Nabi Muhammad. Itu semua yang dilakukan oleh Muhammad adalah sebuah sihir yang dilakukan oleh Muhammad. Bayangin, Abu Jahal sampai akhir hayatnya tidak mengakui daripada kenabian Nabi Muhammad. Sampai mukjizat Nabi Muhammad selalu dikatakan sihir oleh Abu Jahal. Lalu apa kata Rasulullah? Wahai Abi bin Malik, kau pulang saat ini juga. Sekarang juga kau pulang ke istana negeri Syam. Kau temui putrimu di negeri Syam. Apa yang dilakukan oleh Abi bin Malik dengan bala tentaranya 12.000 pasukan berkuda. Abi bin Malik dengan kencangnya pergi ke negeri Syam, pulang kampung ke istananya. Sampai di istana Abi bin Malik kagetnya luar biasa. Dia baru masuk pintu, dia lihat putrinya yang begitu cantik luar biasa. Tiba-tiba putrinya tersebut punya kaki, punya tangan, dan matanya bisa melihat. Kaget Abi bin Malik, wahai putriku,
apa ini yang ayah lihat saat ini? Apa kata putrinya? Wahai ayah, wahai ayahku, saya tahu dan saya ngerti engkau pergi dari kota Abtah dan engkau telah bertemu dengan orang yang bernama Muhammad. Kaget ini ayahnya, kaget Raja Abu bin Malik. Dari mana engkau tahu wahai putriku? Ya ayah, aku juga tahu bahwa saat ini engkau telah masuk Islam berkat orang yang bernama Muhammad. Apa kata Abu bin Malik? Wahai putriku, dari mana engkau tahu? Dari mana kau tahu aku telah masuk agama Islam? Bagaimana kau tahu orang bernama Muhammad? Apa kata putrinya? Wahai ayahku, perdengarkanlah syahadatku saat ini. Ternyata putrinya di hadapan Abu bin Malik mengucap asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Abu bin Malik kaget lagi. Wahai putriku, kalimat tersebut kau dapat dari mana? Sedangkan aku ayahmu aja baru dapat tadi daripada orang yang bernama Muhammad. Apa kata putrinya? Wahai ayah, saat engkau di kota Abtah, aku terletak di kasur, aku terletak di kamarku yang dari lahir aku gak bisa kemana-mana karena cacatku. Aku gak punya kaki, aku gak punya tangan, aku gak punya mata. Tiba-tiba datang kepadaku sosok manusia yang begitu tampan, yang begitu indah. Dia lalu tersenyum kepadaku, ya ayah. Lalu dia menawarkan agama yang bernama agama Islam. Dia berkata, wahai bulan, kalau kau ingin masuk Islam saat ini, sakitmu, cacatmu, yang kau tidak punya kaki, gak punya tangan, gak punya mata, maka Tuhanku Allah akan menyembuhkanmu, akan menyempurnakan daripada jasadmu saat ini. Kalau kau benar-benar ingin masuk Islam, maka ikuti kalimatku, maka dengan kalimat tersebut engkau resmi menjadi Islam dan sakitmu akan sembuh saat ini juga. Apa kata putri Abu bin Malik saat itu? Lalu beliau berkata, wahai ayah, lalu aku mengikuti kalimat tersebut dengan mengucap asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Lalu diusap ini jasad daripada tubuh anak Abu bin Malik, maka Allah sempurnakan kembali tangan dan kaki dan matanya. Lalu berkata, wahai anakku, wahai putriku, siapa yang datang kepadamu? Wahai ayah, dia adalah Nabi Muhammad, dia adalah Rasulullah, daripada Nabi umat Islam. Abu bin Malik kaget saat itu. Sedangkan Nabi Muhammad saat itu berada di kota Abtah, tapi dengan mukjizat, dengan ridhonya Allah, dengan izin Allah, Nabi Muhammad bisa berada di kota Abtah dan bisa juga beliau di kamarnya putri daripada Raja Syam dan sembuh saat itu dengan sempurna dengan mukjizat Nabi Muhammad SAW. Subhanallah, Raja negeri Syam, keluarganya, putrinya, para tentaranya masuk Islam dengan keberkahan dan senyumnya Nabi Muhammad. Insya Allah kita sebagai umat Nabi Muhammad bisa melihat senyum Nabi Muhammad. Insya Allah sebelum akhir hayat kita, hidup kita, saat Allah belum menjemput daripada sakaratul maut, sebelum kita ditemui dengan malaikat Israel, sebelum datang daripada akhir hayat kita memohon kepada Allah malam ini agar Allah melihatkan wajah Nabi Muhammad walaupun dalam mimpi kita. Insya Allah Allah akan mengabulkan daripada permintaan kita, mengabulkan doa-doa kita. Minimal dalam mimpi kita bisa melihat wajah yang begitu indah, wajah yang begitu tampan. Tidak ada yang bisa menandingi daripada keindahan Nabi Muhammad. Surga dan seisinya semua kalah dengan ketampanan dan keindahan Nabi Muhammad. Dan insya Allah kita orang-orang daripada umat Nabi Muhammad yang selalu salawat, yang selalu maulid, yang selalu kita menghadiri majlis-majlis ta'lim, yang kita taat kepada guru-guru kita dan cinta kepada guru-guru kita. Insya Allah dengan keberkahan guru-guru kita bisa bermimpi dengan Nabi Muhammad, kita bisa melihat wajah Nabi Muhammad, kita bisa mencium tangan Nabi Muhammad, kita bisa berpeluk Nabi Muhammad, kita minimal bisa bareng-bareng ke surganya Allah dengan Nabi Muhammad. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wa hdina al-musna bi hurmatihim. Wa lakum minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.